Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, ya teman-teman, sahabat petir dimanapun berada. Harapan saya tetap dalam keadaan sehat-sehat saja, tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menginginkan kita semuanya sehat, saya menginginkan kita di tahun 2022 semuanya berhasil. Salam petir, jeder. Iya, Mas Daso sedep ini ya. Saya melihat perkembangan ini menuju ke tahun 2022 ya. Saya ikutin perkembangan kripto. Salah satunya yang membawa pengaruh besar bagi kita ya, pemain-pemain kripto di Indonesia. Di 2022 akan dibuat bursa kripto. Nah, itu yang ngomong itu Wakil Menteri Perdagangan. Jadi kita kripto ini di bawah Menteri Perdagangan. Karena dianggap kripto ini merupakan aset ya. Jadi bukan mata uang dia. Kalau dia mata uang dia ke Kementerian Keuangan. Karena dianggap aset dia di Kementerian Perdagangan. Apa yang bisa Mas Pri lihat dari situasi yang ada ini? Kenapa Bitcoin anjlok terus ini harganya? Ethereum turun, Bitcoin turun, dan kripto yang lain pun harganya turun. Ada gejala apa ini kira-kira? Mas Darso ya tadi ya? Ya. Mas Pri. Oh sorry, Mas Darso ya, Mas Darso. Sorry. Oke. Jadi pertanyaan tadi apa yang membuat kripto ya mungkin secara menyeluruh ya? Iya. Mengalami penurunan terkait harga hari ini ya? Iya. Bisa jadi ya, ini bisa jadi ya. Tapi kan rumusnya kita tidak bisa mengatakan itu pasti. Bisa saja faktor mau tahun baru, Bah. Faktor mau tahun baru. Tahun baru semua orang menjual nih. Oh, ya, jelas lah. Jadi karena banyak beredar di pasaran, harganya dia turun. Iya, karena orang menjual. Ya. Iya. Ya artinya ketika ada aktivitas jual besar-besaran, sudah pastilah, ya kan, pasti akan turun dia. Atau mungkin posisinya dia dump ya, atau ya lagi anjlok. Itu yang pertama. Kalau mungkin dari analisa ya, karena dalam dunia kalau seperti main forex pun kan itu ada analisa, kemudian juga main kripto juga kan harus ada analisa. Analisa itu biasanya ada 3 itu, Bah. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental, dan sentimen pasar. Jadi dalam permainan seperti itu kita ya tahu pasti sih enggak lah, tapi paling tidak sudah tergambar sama kita orang-orang yang punya banyak uang, ya kan, orang-orang yang punya banyak kripto. Kalau dia kemudian melakukan aksi jual besar-besaran, maka yang terjadi pasti longsor, kira-kira gitu ya, atau loss dia, atau mungkin ngedam dia, turun ya. Itu biasa. Karena apa? Itulah istilah buat mereka itu namanya cukong. Jadi dijual ya. Nah kemudian kaitannya dengan Bitcoin misalnya ya, Bitcoin dan kripto yang lain ya. Kemudian nanti apa hubungannya dengan Pi Network kan gitu. Betul. Ya, jadi kalau kita sih mengamatinya begini, Bang. Kita mungkin masih ingat nih cerita yang menciptakan Bitcoin ya. Menciptakan Bitcoin itu kurang lebih kalau 11 atau mungkin di atas 10 tahun yang lalu adalah nama samaran namanya Satoshi Nakamoto. Ya. Satoshi Nakamoto, ya ini kan sepertinya sih terkesan orang Jepang. Tapi sesungguhnya sampai hari ini itu kan fiktif tidak ya? Jelas gitu. Jadi ya. nama itu memang sengaja diciptakan untuk mengelabui ya? Mengelabui. Jadi kenapa saat itu bisa terjadi seperti itu? Ya, jadi kalau berangkat dari sebelum ya, karena kita dulu pernah main forex ya. Jadi kalau main forex itu dulu kita mengenal ada yang namanya mata uang digital juga. Sebutannya adalah Liberty Receipt ya namanya itu dia. Ketika kita mau mau deposit ya, atau mau withdraw, atau ya ketika kita melakukan perdagangan forex di waktu itu ya kan menggunakan istilah mata uang itu. Nah tapi kemudian karena ya kalau kita kaitannya nanti dengan pemerintah Amerika gitu ya, karena kan waktu itu Liberty itu ciptaan dari sana. Amerika. Kemudian karena takut nanti mata uang itu disalahgunakan atau katakanlah nanti dianggap akan merupakan saingan dolar ya, melakukan pencucian uang, atau juga akan pendanaan teroris. Bisa jadi. Oleh karenanya si yang menciptakan Liberty ketika itu ditangkap. Ketika ditangkap, ini singkat cerita kan selesailah sudah. Namanya yang Liberty ditangkap. Baru tak lama kemudian heboh muncul Bitcoin. Bitcoin. Tapi kan tidak sepopuler seperti sekarang. Iya. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan,
kenapa dulu Liberty ditangkap? Kemudian sekarang muncul namanya Bitcoin. Iya. Nah, jangan-jangan, nah itu tadi, ketika si Satoshi yang ini inisialnya disamarkan si Nakamoto tadi berani muncul, dia takut ketangkap lagi. Tangkap lagi. Nah, ini artinya analisa kita dalam perjalanan bermain seperti itu. Kalau dia akulah Satoshi, tangkap lagi. Tangkap lagi. Nah, jadi sekarang kan dia masih ya mode samaran lah kan. Betul. Gitu. Entah siapa, sosoknya seperti apa. Tapi kan digambar-gambarkan dia kelahiran tahun 70-an sampai tahun 77 kira-kira. Ya. Jadi kisarannya seperti mendekati ya usia-usianya Nicholas Kokalis gitu. Iya, sebaya. Kemudian ya. kita pernah baca ya satu berita yang beredar ya. Dan waktu itu sepertinya macam ada tim gitu ya, ada sebutan tim, dan dia itu di antara tim itu dan usia kelahirannya yaitu tadi antara tahun 73 sampai tahun 77. Kampusnya pun sama jadi, juga. Kayaknya hampir-hampir sama persis. Oleh karenanya kan jadi misterius ini. Kalau kemudian jangan-jangan Nicholas Kokalis. Jangan-jangan si Kokalis inilah Satoshi Nakamoto kan iya, gitu iya. ya. Ini jangan-jangan ya teman-teman ya. Nah, jangan-jangan. Terus apa sih hubungannya dengan kenapa Bitcoin terus anjlok? Nah, ini tadi. Mungkin si Satoshi Nakamoto ini kan sekarang menyimpan koin digital BTC itu kan banyak yang cukup banyak ya. Banyak kali. Orang dia penciptanya. Iya, dia penciptanya. Yang kedua, orang-orang yang dulu pernah menambang, mungkin akunnya sudah terbuang atau mungkin udah lupa. Iya. Lupa prasasti, public key-nya lupa. Tak digunakan. Tak digunakan. Tapi ini sempat kan masih digali. tersimpan ini. Iya. Ya. Terus siapa yang bisa membuka? Yang menciptakan yang menciptakan lah, core team yang lah. bisa membuka servernya itu, artinya di kontrol panelnya itu kalau di laptop itu atau di komputer, ya pasti dia yang tahu sandi-sandi. Tinggal dipindahkannya aja koin-koin itu. Jadi mungkin ada saatnya itu akan dijual. Nah, ketika itu nanti dijual, kemudian terjadi posisi ya kalau dalam istilah pengamatan analisa teknikal itu anjlok. Nah, ketika anjlok, ya mungkin Pi Network yang akan muncul. Yang meroket ke atas ya. Apakah ini kemudian nanti akan menggantikan? Ya kita nggak tahu. Kalau yang saya lihat di lapangan ya, seperti Bitcoin yang cukup terkenal tenar ya, tapi hanya dikuasai oleh kalangan-kalangan tertentu. Ya, ini pada umumnya orang-orang besar ya, pengusaha-pengusaha, pemodal-pemodal. Kenapa? Modalnya cukup banyak untuk memiliki Bitcoin tadi itu. Sedangkan untuk di Pi Network ini, masyarakat kelas bawah pun bisa menggunakannya. Kemudian perbedaannya lagi, Bitcoin ini harus menggunakan PC atau komputer khusus, ya yang mungkin RAM-nya tinggi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Pi Network ini dia hanya menggunakan handphone. Nah, jadi banyak orang melirik daripada mengadakan pencemaran lingkungan, biayanya mahal, pada mulai melirik di Pi Network. Kelebihannya lagi, pada saat transaksi, Bitcoin membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan di Pi Network sudah diperkirakan hanya 8, sekian detik untuk satu kali transaksi. Kemudian yang berikutnya lagi, Bitcoin itu jumlah transaksi tingkat dunianya itu terbatas. Sedangkan nanti di Pi Network ini akan melebihi kripto-kripto yang lain. Itu yang saya baca di Google ya, yang ada keterangannya itu. Ya, dan itu adalah benar ya, bahwa yang pertama kan Nicholas kan pasti ya, dia mau menyempurnakan, ini judulnya. Betul, Pak. betul. Dia mau menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, termasuk Bitcoin. Betul. Nah, Bitcoin tentu saja mungkin masih ada kelemahan-kelemahan. Makanya testnet terus ini ya, di Pi Network testnet terus. Jadi hari ini memang benar-benar ya, segala sesuatunya saya yakin ya, Nicholas dengan core team-nya itu betul-betul membuat ini harus benar-benar matang. Sempurna. Jadi nggak asal uji coba aja. Banyak sih kripto di luar sana nambang ya, nanti ujung-ujungnya tak jelas gitu. Jadi kalau kita berpikir secara positif ya, yang saya lihat di Pi Network ini setiap saat terjadi perubahan menu. Yang tadi Mas Darso mengatakan ini adalah menuju kesempurnaan. Kita yang berpikir positif, kita seperti itu anggapan kita. Tetapi bagi orang-orang di luar yang mungkin ya tidak ikut terlalu jauh terhadap Pi Network ini, dia bilang, ini mau ada penipuan ini, kok bolak-balik dirubah. Kita kan positive thinking. Saya ingat kata Mas Darso itu kuncinya sabar. Betul itu? Iya. Jadi fitur yang terus ada perubahan ya di aplikasi itu
selalu muncul, bahkan kita diminta untuk update, itu tentu semua dalam rangka untuk menyempurnakan ya, untuk memperbaiki. Mungkin masih dianggap kalau ini masih salah, kemudian diperbaiki lagi. Kalau ini ternyata masih ada kelemahan atau ada kendala sehingga diperbaiki. Ya sekarang ini kalau kita kan sebenarnya tinggal nunggu KYC ya. Kalau mainnetnya sudah tertutup ya, artinya mainnet ini kan berlaku nanti tertutup dan terbuka. Hari ini kita sudah sampai ke tingkat yang tertutup. Tinggal nunggu terbuka. Ya diperkirakan sih di bulan Maret sesuai dengan bulan Maret ya. Iya, bulan kalau Maret tanggal 14. Masuk di April udah leading dia. Ya. Jadi karena itu bertepatan ulang tahun yang ketiga. Ulang tahun ketiga. Ulang tahun yang ketiga itulah kemudian nanti mungkin sudah dilakukan mainnet terbuka dan mainnet terbuka sudah bebas untuk diperdagangkan. Ya, insya Allah ya. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman ya, khususnya yang ikut di dalam Pi Network ya. Kami tadi sudah diskusi sebelum ini sama Pak Mas Darso tadi ini. Kita menginginkan seluruh teman-teman yang ikut di Pi Network ini tetap ikuti perkembangan, sering-sering cek aplikasi. Begitu ada perubahan, cari tahu perubahan itu karena apa. Jika tidak tahu, tanya teman-teman yang di komunitas. Supaya apa? Supaya terjawablah perubahan-perubahan yang ada. Apa betul demikian? Ya, benar. Jadi memang ada banyak ya tingkat kesulitan ketika kita memahami apa yang menjadi informasi dari core team ya. Itu kalau orang biasa, orang awam, ampun Mbah. Betul ya. Ampun, betul. Memahami mungkin sandi-sandi ya, karena memang mereka menggunakan semacam algoritma hitungan seperti matematika. Betul. Jadi kalau memang tidak benar-benar kita, ya mungkin teman-teman kalau yang jenius cepet paham. Tapi ada sandi-sandi yang dia kirimkan. Kita tengok awan sudah mulai hilang katanya. Ini tinggal terjemahkan aja nih. Maksudnya masa-masa sulit, kesusahan sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang. Tinggal pencerahan. Tapi yang difoto itu siapa yang muncul itu? Kita tak tahu ya. Tak tahu. Ya baik untuk sahabat Pi Network dimanapun berada, sahabat petir ya. Ikutin terus perkembangan, jangan lengah. Karena setiap perkembangan membawa perubahan yang luar biasa. Jika kita ketinggalan, susah lagi kita untuk menyesuaikannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Luar biasa.